Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah amma ba'd. Pemirsa yang berbahagia rahimakumullah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pertemuan hari ini mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah kenikmatan sehat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat beraktivitas sesuai dengan aktivitas kita masing-masing. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah sampai saat ini. Usia kita masih melekat pada diri kita. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang ahli bersyukur bil qauli alhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin yang berbahagia rahimakumullah, sholawat serta salam senantiasa kita aturkan ke baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di kelak hari kemudian nanti. Amin Allahumma amin. Pemirsa yang berbahagia rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini akan kami sampaikan amalan 10 hari terakhir di bulan Ramadan yang perlu kita laksanakan atau yang perlu kita amalkan dalam kehidupan Ramadan ini. Di 10 hari yang terakhir ini mudah-mudahan kita dijauhkan dari api neraka, dan mudah-mudahan ibadah puasa yang sudah kita laksanakan di 10 hari pertama, di 10 hari yang kedua, mudah-mudahan 10 hari yang pertama itu adalah mendapatkan rahmat. Mudah-mudahan rahmat dari Allah sudah kita peroleh. Sampai saat ini kita diberikan usia yang panjang sehingga dapat melaksanakan ibadah puasa dan melaksanakan ibadah sholat tarawih, ibadah sholat witir, dan beraktivitas dengan baik. Kemudian ibadah 10 hari yang kedua adalah harapannya adalah mahfirah dari Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Man shoma ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang mendirikan ibadah puasa wahtisaban dengan penuh harapan adalah mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, selalu diampuni dosa-dosa kita yang telah lalu 11 bulan yang lalu. Mudah-mudahan di Ramadan ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, hadirin yang berbahagia rahimakumullah, amalan apa yang perlu kita laksanakan di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan ini? Sebagaimana yang diamalkan Rasulullah atau yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah yang pertama adalah memperpanjang sholat malam. Artinya selalu melaksanakan sholat tahajud. Alangkah indahnya, alangkah baiknya ketika kita sudah melaksanakan ibadah sholat sunnah tarawih, agar Allah selalu memberikan petunjuk dan mengampuni dari kesalahan-kesalahan kita, maka perlu kita tambah dengan ibadah sholat tahajud atau sholat malam. Karena dengan sholat malam itu derajat kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka
dengan sholat malam atau tahajud, ya, meskipun sholat tarawih itu juga termasuk qiyamul lail, akan tetapi juga tahajud tidak kalah pentingnya, karena Allah akan mengangkat derajat kita maqamam mahmuda, derajat yang sangat baik, yang luar biasa. Nah, hadirin yang berbahagia rahimakumullah. Kemudian amalan yang selanjutnya, pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah memperbanyak sedekah. Artinya momen yang luar biasa ini, di bulan Ramadan ini Allah menebar diskon beberapa pahala yang luar biasa. Kalau di lain Ramadan pahala itu tidak begitu besar, luar biasa dibandingkan dengan Ramadan. Karena di bulan Ramadan ini Allah memberikan pahala kepada hamba-hambanya yang mau beribadah, maka pahalanya sampai 700 kebaikan. Subhanallah, itu yang diberikan oleh Allah kepada hamba-hamba Muhammad yang mau melaksanakan ibadah sedekah atau ibadah-ibadah yang lain, termasuk juga dalam kegiatan sehari-hari kita, baik itu dalam menuntut ilmu, baik itu maupun melangkahkan kaki kita dari rumah ke masjid, itu semua diberikan imbalan pahala yang luar biasa mencapai 700 kebaikan. Inilah yang perlu kita laksanakan. Kalau di lain Ramadan tidak ada pahala yang sebegitu luar biasanya seperti Ramadan. Maka momen yang luar biasa ini, di 10 hari yang terakhir ini, jangan kita sia-siakan. Manfaatkanlah waktu yang sebaik-baiknya agar kita dijauhkan itqun nar, dijauhkan dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Kenapa hadirin yang berbahagia rahimakumullah dengan sedekah ini? Karena sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, "Lau alimal mutasaddiqu haqqal ilma wa tasawwura ana sadaqatuhu taqa'u fi yadillah qabliyatil fakir lakanat ladatul mu'ti akbaro min ladatil ahid." Seandainya seseorang pemberi sedekah itu mengetahui dan melihatnya dengan yang sebenarnya, maka sedekahnya itu telah sampai ke tangan Allah sebelum sampai ke tangan qobliyatil fakir, sebelum sampai ke tangan orang yang miskin. Ya, kalau kita lihat di wilayah kita ini tidak ada orang yang fakir dalam kehidupan sehari-hari ini. Istilahnya pemerintah itu adalah sejahtera, prasejahtera, termasuk penerima BLT itu apa kita bisa katakan dengan fakir? Saya kira tidak itu. Ya. Maka orang yang bersedekah itu akan merasakan suatu kebahagiaan yang dirasakan oleh yang memberikan, apalagi yang menerima. Itu merasa bahagia, begitu luar biasanya. Begitu orang yang kita berikan sedekah akan mendoakan pada diri kita, karena dengan sedekah itu akan menjauhkan dari bala dan musibah. Tatwa'ul bala wa tatfa'ul marid, akan menjauhkan dari bala dan musibah. Nah, hadirin yang berbahagia rahimakumullah, marilah di bulan Ramadan yang penuh berkah ini kita manfaatkan harta kita untuk kita sedekahkan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Karena pahalanya yang begitu luar biasa dengan sedekah, maka orang-orang yang ahli sedekah itu akan dijauhkan dari bala dan musibah. Orang-orang yang sedekah itu dekat dengan manusia. Orang yang sedekah itu dekat dengan surga. Ba'idun minan nar, jauh dari api neraka. Nah, pemirsa yang berbahagia rahimakumullah, mudah-mudahan di episode yang ketiga ini kita dapat
mengamalkan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah melaksanakan sedekah. Maka kalau kita belum sedekah, mumpung momennya masih ada waktu, manfaatkan dengan sebaik-baiknya sehingga kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang berbahagia rahimakumullah, kemudian amalan yang selanjutnya yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang pertama tadi adalah memperpanjang sholat malam, kemudian yang kedua adalah melaksanakan ibadah sedekah atau sodakoh, dalam bahasa orang Jawa itu sedekah. Kemudian yang ketiga adalah iktikaf. Ini termasuk amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah setiap 10 hari yang terakhir selalu membangunkan istri-istrinya untuk melaksanakan ibadah zikir dengan iktikaf di masjid, dengan bermuhasabah, memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dengan baca-bacaan, diantaranya adalah dengan zikir, tahmid, tahlil, istighfar, dan lain-lain. Harapannya apa, hadirin yang berbahagia rahimakumullah? Dengan iktikaf berarti menghidupkan sunnah Nabi. Sebagaimana sabda Nabi, "Waman ahya faqad ahabbani kana ma'i fil jannah." Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, berarti ia mencintaiku, maka akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang berbahagia rahimakumullah, dengan iktikaf berarti kita secara tidak langsung mengharap ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan iktikaf berarti kita bermuhasabah, introspeksi, mengevaluasi apakah puasa yang kita lakukan sampai 10 hari yang terakhir ini sudah kita laksanakan dengan baik, dengan amalan-amalan yang baik, dengan amalan-amalan yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa yang berbahagia rahimakumullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu berpesan pada diri kita, setiap 10 hari yang terakhir ini hendaknya kita manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya dengan iktikaf di masjid terdekat rumah masing-masing. Sehingga kita akan merasakan kenikmatan dalam kehidupan ini dengan zikir, dengan bermuhasabah, maka kita akan mendapatkan, harapannya adalah mahfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Pemirsa yang berbahagia rahimakumullah, kemudian amalan di 10 hari yang terakhir yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah qiraatil Quran, membaca Al-Quran. Karena dengan membaca Al-Quran ini Allah akan memberikan pahala yang luar biasa. Bahwa dengan membaca Al-Quran, maka Allah akan memberikan suatu pahala. Karena dengan membaca Al-Quran, insya Allah kita akan mendapatkan syafaat di hari kiamat nanti. Ya. Pemirsa yang berbahagia rahimakumullah, sebagaimana sabda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang perlu kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, di rumah maupun di kantor kita bekerja, Rasulullah memberikan motivasi pada kita. Sebagaimana sabdanya, "Nawwiru buyutakum biqiraatil Qur'an." Hiasilah rumahmu dengan membaca Al-Quran. Manakala di rumah kita senantiasa kita hiasi dengan baca Al-Quran, insya Allah kehidupan kita itu akan mendapatkan rahmat Allah tadi. Sebagaimana awalu syahru Ramadan rahmah,
Awal Ramadan yang pertama itu adalah rahmat Allah. Mudah-mudahan rahmat Allah sudah kita dapatkan. Amin Allahumma amin. Sebagaimana juga Rasulullah memberikan motivasi pada kita bahwa nanti semua amal manusia setelah kembali ke hadirat Allah hanya 3 perkara yang akan ikut. Idza matabnu adama inqata'a illa min salasin. Semua turunan anak Adam termasuk umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pemirsa, itu semua akan terputus kecuali 3 perkara. Apa itu hadirin yang berbahagia rahimahullah? Yang pertama adalah shodaqotun jariyah. Shodaqoh jariyah. Sedekah jariyah tadi termasuk sedekah tadi yang kami sampaikan di atas tersebut. Mudah-mudahan bisa menjadi bahan renungan bagi kita di momen Ramadan ini. Marilah kita sedekahkan harta kita, termasuk sedekah Al-Quran, juga termasuk sedekah-sedekah yang lainnya. Karena 10 hari yang terakhir ini marilah kita manfaatkan Al-Quran ini dapat kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya dalam SOP kehidupan kita sehari-hari, manakala SOP di rumah maupun di sekolahan yang biasa dilakukan di SMA Islam Sultan Agung 1 ini, alhamdulillah setiap harinya qiraatul Quran sebelum pembelajaran dimulai. Pemirsa yang berbahagia rahimakumullah, di samping itu kami informasikan pada pemirsa semuanya bahwa di lembaga SMA Islam Sultan Agung 1 ini ada yang namanya kelas khusus tahfidzul Quran. Harapannya apa hadirin yang berbahagia rahimakumullah? Dengan tahfidzul Quran menghidupkan nilai-nilai Al-Quran, sehingga dalam kehidupan itu akan menambah kebahagiaan dalam hidup kita. Kami informasikan bahwa di SMA Sultan Agung 1 ada kelas khusus tahfidz dan kelas olahraga bagi pemirsa yang punya anak-anak, yang mungkin punya cucu, punya saudara, bisa dititipkan di SMA Islam Sultan Agung 1, yang mana lembaga ini selalu menghidupkan Al-Quran. Karena dengan Al-Quran nanti, dengan membaca Al-Quran, dengan mengamalkan Al-Quran, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan motivasi pada kita, iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena ia akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat kepada pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Hadirin yang berbahagia rahimakumullah, seandainya hadirin pada kesempatan hari ini, mumpung kesempatan momen yang luar biasa ini masih hidup, kalau kita belum bisa membaca Al-Quran, alangkah indahnya, alangkah baiknya belajar, memanggil ustadz, ya, memberikan, atau juga bisa, kalau malu-malu belajar, bisa belajar dengan cucunya kok malu, belajar dengan anaknya, belajar dengan ustadz atau kiai, atau memanggil guru. Mengapa demikian hadirin yang berbahagia rahimakumullah? Dengan belajar Al-Quran, membacanya saja sudah diberikan pahala. 1 hurufnya diberikan pahala 10 kebaikan. Luar biasa, subhanallah. Marilah kita manfaatkan momen 10 hari yang terakhir ini, kita gunakan sebaik-baiknya dengan zikir. Aksirhumullahu tabaraka dzikra. Perbanyaklah kamu dengan zikir. Zikir di sini tidak hanya la ilaha illallah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, akan tetapi zikir dengan qiraatul Quran setiap hari, sehingga dalam kehidupan ini kita merasakan tidak susah, tidak bingung. Kalau hati kita kalut, hati kita itu sedih, maka bukalah Al-Quran, yang mana akan menjadi teman kita waktu kita
sudah kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin pemirsa yang berbahagia rahimakumullah. Orang yang lancar membaca Al-Qur'an akan bersama para malaikat. Kok bisa seperti ini hadirin yang berbahagia? Karena sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mahiru bil Qur'an ma'as syafaratal kiram al-bararati walladzi yaqra'ul Qur'ana wa yatata ta'u fihi wa huwa alaihi syakun lahu ajroni. Orang yang lancar membaca Al-Qur'an adalah bersama malaikat, utusan yang mulia, lagi berbakti. Sedangkan orang yang membaca Al-Qur'an dengan tersendat-sendat, lagi berat, maka akan mendapatkan 2 pahala. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini memberikan motivasi pada kita, hadirin yang berbahagia rahimahullah. Kalau kita sudah mahir lancar membaca Al-Qur'an, baik mahrojul hurufnya, baik itu intonasinya, baik itu lagunya, maka bersama para malaikat. Orang-orang yang belum bisa membaca, masih tersendat-sendat saja, diberikan pahala 2 kebaikan. Itulah hadirin yang berbahagia rahimahullah, di episode yang ketiga di Ramadan ini, marilah kita manfaatkan waktu kita dengan sebaik-baiknya. Nah hadirin yang berbahagia rahimahullah, kemudian yang selanjutnya amalan Rasulullah SAW adalah bertaubat. Bertaubat sebelum ajal menjemput pada kita, mumpung usia masih melekat pada kita, masih kita diberikan kenikmatan sehat walafiat, mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari banyak ngerasani tetangganya, ngerasani temennya, mari bermuhasabah, mohon ampun dengan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah Robbal baroya. Nah hadirin yang berbahagia, di Ramadan yang terakhir, 10 hari yang terakhir ini, marilah kita selalu bermunajah, selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu tubu taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sebenarnya. Mudah-mudahan diri kita bisa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Di samping itu hadirin yang berbahagia rahimakumullah, di 10 hari yang terakhir ini mudah-mudahan kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Malam 1000 bulan. Usia kita belum tentu mencapai 83 tahun. Luar biasa subhanallah. Mudah-mudahan kita mendapatkan maghfirah dan maunah dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita doakan anak-anak kita, keluarga kita, lembaga kita di mana kita beraktivitas, mudah-mudahan Allah memberikan nur cahaya dengan Al-Qur'an sehingga kita meraih malam Lailatul Qadar dengan mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Harapan kita di sisi Allah, piala yang akan kita dapatkan orang yang berpuasa adalah inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang takwa. Takwa. Amin Allahumma amin. Barakallahu aqulu qaulakum minal aizina wal faizin taqabbalu minna wa minkum taqabbal ya karim. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syakhatika wan nar wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah suwe men ya. Mantap biasa.